Bu, di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Jumhur ulama mengatakan apabila kita sedang buang air kecil atau buang air besar, tak boleh kita zikir. Masa antum lagi ngeden ucapin subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh mas. Ya, nggak adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi. Dari nikmat. Kalau misalnya memang benar hal ini terjadi ya, setiap sholat keluar itunya gitu ya, maka sebenarnya ini bukan cerita yang patut untuk dibanggakan. Justru ini adalah cerita yang memalukan yang harusnya ditutupi, nggak perlu diceritakan kepada orang lain. Apalagi sampai diceritakan di sebuah majelis pengajian. Ini hanya akan menjadi doktrin keliru kepada orang-orang awam. Nanti orang awam akan menganggap bahwa puncak kenikmatan sholat itu bisa keluar itunya, padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi video yang lagi viral nih ya. Jadi ada orang yang katanya punya karomah menghatamkan Al-Quran di kamar mandi sampai 4 kali. Emang kalau cerita karomah dari oknum-oknum Ba'alawi ini ada aja ya. Ada yang mi'raj 70 kali dalam satu malam gitu bertemu Allah. Ada yang juga katanya Rasulullah berguru kepada seorang Habib ya, belajar Nahwu Shorof. Bayangin, Rasulullah belajar Nahwu Shorof sama seorang yang katanya cucu Nabi, kan ada aja. Nah kali ini karomahnya juga nggak kalah aneh, yaitu khatam Al-Quran 4 kali di kamar mandi. Yuk kita lihat videonya. Bu, di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi hatam Al-Quran 4 kali. Sekedar info Sobat Halal bahwa melafalkan atau membaca Al-Quran di kamar mandi yang dimana itu tempatnya najis, tempat buang hajat, itu nggak boleh. Bahkan pendapat ulama berzikir dan membaca ayat Al-Quran di tempat buang hajat itu sangat dimakruhkan atau bahkan cenderung tidak boleh teman-teman ya, karena jelas tempat itu tidak layak untuk mengagungkan Allah. Bahkan ada loh hadis yang berbunyi saat Rasulullah buang air dan ada yang lewat, dia mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menjawabnya balik. Nah, itu berarti sudah jelas ya, di situ tidak boleh kita membaca Al-Quran, berzikir, apalagi mentamatkan 4 kali di kamar mandi. Gimana ceritanya ya kan? Masya Allah, subhanallah. Jangan dipikir secara logika, karena ini sudah bukan logika manusia. Cuma orang-orang sakti aja yang baca Al-Quran namatkan 4 kali lebih di kamar mandi ya. Bu, di Yaman Jadi selalu aja ya alasannya ya ini karomah begitu ya. Dan video ini udah banyak sekali mendapatkan kritikan di sosial media. Kita lihat lagi ya video lainnya ya. Di Yaman itu Bu, ada sebagian solihin menghatamkan Al-Quran 4 kali di dalam kamar mandi. Kalian percaya? Yuk kita hitung. Rekor tercepat hatam orang dari Mesir nih selama 7 jam. Oke, kalau Habib misalkan 7 jam dikali 4 kali hatam, berarti 28 jam itu di kamar mandi sehari semalam. Kira-kira sambil ngapain? Astagfirullah. Kan kita 28 jam di kamar mandi ngapain? Astagfirullah. Kamar mandi sehari semalam. Kira-kira sambil ngapain? Astagfirullah. Kan kita nggak boleh beribadah di kamar mandi. Di situ tempatnya setan. Kenapa harus berlama-lama di kamar mandi? Ayo, ini antara berdusta atau ngawur dalam beribadah. Na'udzubillah. Jangan ditiru. Astagfirullahaladzim. Tidak hanya 4 kali ya hatam Al-Quran di kamar mandi, bahkan ada yang katanya itu sampai ratusan kali hatam Al-Quran di kamar mandi. Beliau dikatakan hatam Al-Quran berapa kali itu, berapa ratus itu di kamar mandi. Di kamar mandi hatam Al-Quran. Kayak di toilet tuh, jangan kelamaan. Toilet bukan tempat itikaf. Betul, itu buang hajat secepatnya, begitu selesai keluar. Wah, ini kok cari inspirasi di toilet ya? Tempat kotor tuh setan senang. Semua ulama itu menganjurkan kita untuk tidak berlama-lama di kamar mandi, karena kamar mandi itu memang tempatnya syaitan. Bahkan beberapa ulama juga memakruhkan seseorang berlama-lama di kamar mandi. Jadi
lakukan sesuai hajat kita aja ketika masuk kamar mandi. Kalau hajatnya buang air besar ya sudah buang air besar, kalau hajatnya mandi ya sudah mandi. Setelah itu ya sudah keluar. Ngapain sampai hatam Al-Quran 4 kali bahkan ratusan kali, lalu mengklaim ini adalah karomah dan mengatakan ini adalah kehebatannya solihin ya, orang-orang soleh di Yaman. Orang soleh itu nggak akan berlama-lama di kamar mandi karena dia tahu itu bukan tempat untuk berlama-lama, apalagi beribadah di sana. Kan jelas sekali salah satu tempat yang tidak dianjurkan kepada kita untuk beribadah ya di kamar mandi, karena di situ kotor. Jumhur ulama mengatakan apabila kita sedang buang air kecil atau buang air besar, tak boleh kita zikir. Masa antum lagi ngeden ucapin subhanallah, alhamdulillah, nggak boleh mas. Ya, nggak adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat lagi nih video berikutnya, ini juga nggak kalah lucu ya. Katanya ini karomahnya setiap sholat itu keluar air mani, saking nikmatnya sholat. Kita lihat dulu videonya. Syekh Abdul Qadir Jilani itu pernah junub sampai sebagian dari mengatakan 70 kali. 70 kali. Ketika sholat, Allahu Akbar, baru masuk ke sholat sudah merasakan nikmat sampai inzal, sampai keluar mandi dari nikmat. Sholat mandi lagi takbir. Kenapa? Merasakan sampai rasanya nikmat itu bisa kerasa ke dohir. Saking nikmatnya sholat katanya sampai keluar air. Waduh, kok bisa gitu. Ini coba kita bacain komentarnya, lucu-lucu nih. Ini namanya hasrat, bukan nikmat ibadah lah ya. Kan beda tuh nikmat ibadah sama nikmatnya hasrat. Kalau hasrat itu kan biasanya tegang gitu ya. Kalau ibadah ya kita tenang rasanya, bukan tegang gitu. Ya, ada juga yang komentar berarti ibadahnya sambil ngajeng gitu. Waduh. Kan komentarnya jadi aneh-aneh. Ada lagi yang komentar nikmat ibadah itu nggak seperti itu, lebih ketenangan hati. Ini apaan? Wah, cerita semacam ini ya, aslinya ini menjijikkan ceritanya ya, tapi disebarkan di Indonesia dengan kebanggaan mereka, mengatakan bahwa inilah orang soleh dari kalangan kami, kalau sholat itu sampai keluar air itunya gitu. Nikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, kalau sholat yukhafif, diperingan dengan alasan yang kuat. Kenapa diperingan? Karena dikatakan khaif yakhrujul mani, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Kalau misalnya memang benar hal ini terjadi ya, setiap sholat keluar itunya gitu ya, maka sebenarnya ini bukan cerita yang patut untuk dibanggakan. Justru ini adalah cerita yang memalukan, yang harusnya ditutupi, nggak perlu diceritakan kepada orang lain, apalagi sampai diceritakan di sebuah majelis pengajian. Ini hanya akan menjadi doktrin keliru kepada orang-orang awam. Nanti orang awam akan menganggap bahwa puncak kenikmatan sholat itu bisa keluar itunya, padahal kalau saya sendiri nih ya, kalau saya sendiri ketika sholat, kenikmatan yang saya rasakan itu ketenangan, bukan keluar itunya. Orang yang dikit-dikit keluar itunya, justru ini sebenarnya dia ada penyakit di dalam tubuhnya. Kalau yang saya baca di Google ini bisa jadi karena masalah psikologis seperti stres, cemas, depresi, atau kondisi fisik seperti ketidakseimbangan hormon, gangguan prostat, diabetes, tekanan darah tinggi, hingga sensitivitas yang berlebihan atau cedera saraf, yang semua itu dapat mengganggu kontrol ejakulasi. Dan juga biasanya orang yang dikit-dikit gampang keluar itu kebanyakan nonton porno sih. Saya nggak nuduh, saya hanya menjelaskan kalau dari sisi medis yang saya baca begitu. Orang yang dikit-dikit keluar itunya ada kemungkinan dia itu punya penyakit tertentu sehingga tidak bisa mengontrol otongnya lah begitu. Makanya ini harusnya nggak usah dibanggakan, diceritakan di majelis gitu ya. Harusnya ditutupi malah. Kalau saya sih malu ya mau ceritain ketika sholat terus keluar. Ya sudahlah, astagfirullahaladzim. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.